Ibu Alia nih, gimana tentang Kak Ajani yang mengeluarkan single kamu ini, dukungannya untuk Kak Alia? Untuk Kak Ajani maksudnya. Gak apa-apa, aku juga senang kok dipanggil kakak. Maaf, maaf. Soalnya masih terlihat sama gitu umurnya. Waduh, kalau itu nanti aja nih yang bete kalau dibilang sama umurnya sama aku. Seperti Jadi, kakaknya. seperti kakaknya, ya alhamdulillah. Jadi memang kalau aku sih mensupport pastinya ya, 100% support untuk Ajani, untuk apapun kegiatan yang dia lakukan. Terutama dia pengen punya single, kebetulan juga Ajani kan udah lama ya gitu di dunia tarik suara dalam arti apa sih mengolah teknik vokalnya lah gitu. Dari kecil kan dia udah les gitu. Jadi ya dia pengen punya sesuatu yang menjadi karyanya, ya aku support. Kebetulan juga ini kan aku yang memproduksi sendiri gitu ya semuanya. Jadi memang ya kita kerja cukup ini aja nih ya. Bekerja sama berdua aja juga gitu, dibantu oleh musisi-musisi yang lain. Jadi aku senang sih Jani bisa punya sebuah karya yang mudah-mudahan juga bisa dinikmati gitu. Kalau boleh tahu Kak Ajani udah les vokal mulai dari umur berapa ini? Sebenarnya aku udah les nyanyi dari kecil banget sih, umur 4 tahun. Itu aku udah mulai belajar nyanyi dulu di Alfas. Abis itu aku pindah ke Audio Music House, tempat aku sekarang les. Dan kebetulan kemarin guruku, Tante Oti Jamalus tuh yang juga berkontribusi dalam pembuatan lagu aku. Memang didukung dari kecil ya ini ya, biar kelihatan nih bibitnya saat gede. Oke. Ya kalau soal musik sih aku serahkan sama Jani sepenuhnya karena dia lebih memahami juga jenis musik seperti apa yang dia inginkan gitu ya, dia lebih paham dan aku udah percayakan itu karena Jani kan juga kerjasama dengan musisi-musisi jazz yang udah mumpuni banget gitu. Jadi untuk soal itu aku cuma kayak kasih pendapat aja, itu pun nggak sering sih Jani ngedengerin ke aku lagunya atau perkembangannya, jadi benar-benar cuma beberapa kali di awal, pas udah selesai baru dia dengerin lagi gitu. Jadi aku berikan kebebasan buat dia dalam hal itu. Paling aku cuma apa ya, ya aku mengerjakan hal-hal yang lainnya lah gitu. Kalau untuk musiknya aku serahkan sama Jani sendiri, yang pasti sih aku support 100%. Kalau Ajani di ghosting, apa yang akan dilakukan Bunda Alia nih? Bagaimana nih, Mam? Oke, jadi sebenarnya sih berangkat dari pengalaman juga ya. Kan tadi Jani juga udah cerita, jadi bukan aku yang buka ya Jan. Kalau Jani pernah di ghosting gitu. Kalau aku pribadi sih lebih kepada apa ya? Ya dalam hidup ini tuh akan ada berbagai macam ujian, akan ada berbagai macam pelajaran, akan ada sakit hati, akan ada senang, ada bahagia, ada gembira. Nah itu semua yang juga dulu aku selalu ajarkan pada Ajani, bahwa pada saat semua itu datang, kamu harus tahu cara menghandle-nya gitu. Itu yang paling penting. Jadi buat aku sih sebagai seorang ibu, sebenarnya apa yang dulu terjadi sama Ajani itu juga apa ya, kayak media buat aku mengajarkan kepada dia juga gitu. Nih hidup nih nggak cuma mama kekepin aja dan everything is okay gitu ya. Dalam setiap level kehidupan tuh pasti ada kisah-kisah gitu ya, disakitin sama cowoknya atau diomongin sama temennya, bla 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 segala macam gitu. Nah kamu harus bisa belajar bagaimana keluar dari permasalahan itu gitu. Dan alhamdulillah sih kayaknya ya Jani sih dulu sedih pasti, tapi juga nggak berarti terus aku marahin tuh anak yang ghosting tuh, yang enggak gitu loh. Jadi aku pikir semua ya apa ya istilahnya ya, namanya juga remaja gitu kan, ada aja kan segala sesuatu. Kita kan juga pernah muda gitu ya kan. Jadi yang paling penting adalah gimana cara menghadapinya aja gitu. Jadi aku pikir juga Jani dulu sih ya sedih ada, tapi move on-nya juga nggak lama ya Jan ya gitu. Iya. Karena waktu itu kebetulan juga dia udah kelas 3 SMA, jadi emang udah harus fokus ke ujiannya. Waktu itu dia lagi mau apa ya, mempertahankan ranking buat dapat SNMPTN lah gitu. Jadi dia juga kayaknya ada motivasi itu sih gitu. Jadi pokoknya itu pengalaman yang keren deh. Lupa sendiri sih pada akhirnya sebenarnya. Emang feeling ibu kuat banget ya Anaya, meskipun lagi nggak kelihatan sedih tapi kelihatan ya Ibu Alia ya. Iya pasti. Jadi kadang-kadang waktu itu misalkan dia pulang sekolah tiba-tiba ada raut muka yang buat aku tampaknya tuh berbeda gitu. Ya udah aku diemin dulu. Terus itu baru ke WA kenapa gitu. Bener juga gitu kan, ternyata ada sesuatu gitu.
terus dia nangis lagi, mungkin inget apalah, nggak paham. Ya gitulah, namanya juga ibu. Aku pikir kalau kita memang sering ngobrol sama anak kita gitu ya, pasti kan kita juga bisa sedikit banyak tahu lah gitu apa yang dia rasa gitu. Komunikasi itu penting. Oke. Apa ada tuntutan orang tua untuk Kak Jani yang mungkin malah memotivasi Kak Jani nih? Tuntutan? Mungkin disuruh nyanyi terus, tapi akhirnya Kak Jani jadi nemu bakatnya di sini nih ternyata gitu. Sebenarnya sih aku nggak pernah ada yang tuntutan gimana-gimana ya. Paling waktu itu mama cuman sempet bilang ke aku masuk UI ya gitu kan, mama paling. Tapi itu ya karena aku emang mau dan jadi motivasi banget gitu buat masuk. Paling kalau ketuntutan lebih ke itu sih. Kalau misalnya masalah yang kayak nyanyi segala macem sih, mama nyerahin aja ke aku gitu. Aku pengennya gimana, enaknya apa gitu aja sih. Ikan mam. Oke. Kalau Ibu Alia pengennya pengennya memang masuk UI pada waktu itu. Ya karena memang dia juga pengennya masuk situ ya gitu, kok kamu jadi buang-buang kemana sih? Jadi aku tuh lebih kepada ngejagain aja gitu. Jangan sampai karena permasalahan ini, karena kamu sedih berkepanjangan, terus akhirnya jadi yang udah tinggal di ujung tuh nanti jadi istilahnya ya, jadi keganggu lah gitu. Itu aja sih, aku cuma menjagain itu karena kan kamu memang udah berusaha untuk ini dari awal masuk SMA gitu ya, untuk bisa masuk ke UI lewat jalur SNMPTN gitu loh. Udah tinggal terakhir, tiba-tiba ada kisah sedih di hari Minggu ini. Nah, cuma itu aja yang aku jagain supaya dia tetap di tracknya lah gitu. Ya kalau pengen ya pasti pengen lah, Jan. Ya UI kan kampus bagus gitu, kalau bisa masuk situ dengan lewat jalur undangan kan pasti membanggakan buat kamu juga gitu. Itu mama berusaha ngejagain itu aja. Aku sih basically apa yang dia mau lakukan dalam hidup terserah aja gitu. Passionnya di mana, mengembangkannya seperti apa, itu aku serahkan sama Jani. Kalau aku sih cuma ya pendidikan formal aja sih, itu penting ya. Jadi aku pengennya juga aku dan ayahnya gitu, pengen Jani bisa menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi lagi lah gitu kan. Dia kan sebentar lagi juga udah selesai ya, lagi skripsi, udah semester 7, begitu selesai. Plannya ya aku pengen sambil dia mungkin memang mau mengeluarkan single-single, pengen bernyanyi, itu tetap harus menyelesaikan pendidikan S2 juga gitu. Dan pengennya sih bisa menempuh pendidikan S2 di luar negeri, bukannya mau gimana-gimana. Itu juga kamu coba cari beasiswa ya, Jan ya. Tapi lebih pada supaya dia karena pasti banyak sekali sih pelajaran yang bisa didapat ya gitu, belajar kemandirian dan sebagainya gitu. Karena aku pikir yang lebih penting juga social skill, soft skill gitu yang bisa dia dapetin dengan kalau dia menempuh pendidikan di luar negeri. Kan paling kalau S2 hukum tuh kayak cuma setahun gitu ya, jadi nggak terlalu lama juga lah. Tadi aku tanya ke Ajani, kalau misal Kak Ajani nggak jadi bermusik, jadi lawyer aja, kira-kira mama mendukung apa enggak gitu. Gimana Ibu Alia? Ya kalau aku sih pastinya mendukung, apalagi bapaknya. Kalau ayahnya tuh kayak pengen banget gitu jadi menekuni dunia hukum gitu ya sebagai lawyer, dan aku pikir why not, karena kamu juga udah sekolah, ya bekerja keras untuk itu. Karena kan seperti aku juga sekarang kan aku menekuni dunia hukum ya sebagai notaris gitu, dan aku pikir sih bisa lah sambil bisa menyalurkan hobinya sebagai penyanyi gitu. Yang paling penting sih kelarin dulu ini S2, terus kelarin dulu S1, ngambil S2, nanti ya you see how it goes lah gitu, satu-satu aja kerjainnya. Berarti nanti Ibu Alia nanti kalau misal Ajani sedang ada kegiatan kuliah tapi dia diharuskan ada kegiatan musik, gimana? Mau yang mana? Dia udah bisa lah bagi-bagi waktunya, walaupun kadang-kadang memang ada skala prioritas yang harus mungkin salah satu dikorbankan, itu biasa lah. Dan aku pikir juga Jani udah terbiasa ya, waktu di SMP, SMA juga udah penuh dengan aktivitas dan kadang-kadang harus memilih mana yang lebih penting gitu. Jadi ya ditentukan aja skala prioritasnya.
Oke, berarti semua disarankan ke Ajani nih ya?